Nah, ya. Dah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. pagi. Oke. Baik, ini dengan Mbak Ulan ya. Iya, bener, Kak. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita melalui WA ya. Iya, Baik, Mbak Ulan, karena ini secara daring, saya tidak mengetahui bagaimana kondisi Mbak Ulan. Apakah di situ jaringan dan tempat duduknya sudah sesuai, sudah nyaman? sudah, Kak. Baik, jika sudah saya lanjutkan. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Ulan? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Cuman ya semingguan ini kayak banyak tugas, jadi kayak capek aja gitu. Banyak tugas ya. Karena Mm. emang sesuai data Mbak Ulan mahasiswa ya. Iya, benar-benar. Mahasiswa semester berapa nih Mbak Ulan? Saya semester 4 ini, Kak. Mm-mm. Gitu ya semester 4. Tadi capek di tugas yang bagaimana tuh? Apakah tugas individu atau tugas kelompok? Capeknya tuh kayak tugas kelompok sih kan. Kalau kelompok itu kan bareng-bareng gitu kan ya, Kak. Jadi Hmm. eh, kita tuh harus kayak diskusi lah, kayak kayak ini kayak apa itu cara pengerjaannya ini kayak gimana gimana lah, terus kayak eh kayak nentuin kayak gimana ya, kayak koordinasi sama kelompoknya itu kayak yang agak susah. Ya. Kalau capek nih, apakah Mbak Ulan mau melakukan hal lain terlebih dahulu sebelum mengikuti konseling? Melakukan apa, Kak? Melakukan hal lain atau sekedar minum atau mungkin nyeting sesuatu kalau masih merasa capek. Oh, tadi saya udah minum baru aja. Oh gitu ya. Hmm. Oke, berarti udah siap nih ya ikuti konseling ya. Iya, siap. Oke, baik Mbak Ulan, karena tadi saya belum perkenalan diri, tidak bagus rasanya jika saya mengetahui nama Mbak Ulan tapi saya tidak berkenalan diri. Izinkan saya berkenalan diri terlebih dahulu. Saya Daniel Fani Firdausi, biasa dipanggil Aden atau Daniel. Kemudian Mbak Ulan bisa panggil saya Mas, Pak, atau Kak, senyamannya Mbak Ulan saja. Dan di sini ada peran saya adalah konselor dan Mbak Ulan adalah konseling. Apakah Mbak Ulan pernah mendengar istilah seperti itu? eh Berhubung saya juga kuliah di jurusan BK, jadi saya Hmm. mengetahui, Mas. Oke, ini bagus ini kalau Mbak Ulan juga jurusannya dari BK ini. Baik, sesuai dengan pemahaman Mbak Ulan, di konseling ini ada saya sebagai konselor itu menjamin sebuah asas, itu adalah asas kerahasiaan di mana Mbak Ulan bercerita sepanjangnya, sedetailnya karena di sini saya sebagai konselor akan menjamin kerahasiaan tersebut dan tidak akan diceritakan ke siapa saja. Gitu Mbak Ulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum sih, Mas. Oke. Dalam konseling ini saya izinkan menggunakan alat seperti ini. Saya menggunakan buku catatan dan pensil. Apakah Mbak Ulan memperbolehkan? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Baik, selanjutnya batasannya itu terkait waktu nih Mbak Ulan. Nah, dalam pertemuan kali ini mungkin sekitar 25 sampai 30 menit untuk melakukan eh, tatap muka kali ini. Apakah Mbak Ulan bersedia akan waktunya? Bersedia. Oke. Baik, dengan waktu yang ada tersebut, mari kita cari solusi dari permasalahan Mbak Ulan dan diharapkan di sini Mbak Ulan bercerita tanpa ditutup-tutupi apa saja yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Begitu Mbak Ulan. Oke. Baik, jika Mbak Ulan sudah siap untuk bercerita, silakan memulai untuk ceritanya. eh jadi kan ini kan saya udah semester 4 ya, Mas. eh jadi tuh ada tugas kelompok di satu matkul gitu kan ya. Itu dari pertemuan satu sampai pertemuan ya sampai pertemuan ini gitu kan. Itu tugasnya tuh kayak pertama-tama kayak ya presentasi makalah terus presentasi gitu.
Nah, di minggu-minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya tuh kayak udah memasuki ke prakteknya gitu kan. Nah, eh, terus nih pas awal-awal dapet kelompoknya saya itu kan saya berhubungnya itu kan nyari kelompoknya itu kan ya agak agak apa itu agak akhir gitu kan ya. Jadi Hmm. anaknya ya tersisa itu doang. Jadi mau nggak mau saya join ke itu gitu. Saya ngajak ke mereka. Saya kayak mengajak, ayo join ke kelompok. Ayo kita bikin kelompok bareng gitu kan. Terus mereka menyetujuinya kan. Oke, pas ini belum terjadi apa-apa, belum ada kayak gitu-gituan lah. Jadi kayak pas pertama kali ini kan ada tugas berupa makalah dan PPT gitu kan, Kak. Nah, terus eh ya udah nih saya ngingetin di grup di grup yang udah saya buat gitu kan. eh Re ini tugas kita di minggu depan ada makalah sama PPT gitu dikerjain secepatnya ya aku tunggu gitu aku kasih deadline kayak ini misal hari Senin gitu aku kasih deadline hari Rabu malam gitu selesai gitu. Nah terus saya pas itu saya pas itu kan ngecek kan cross check kayak eh ini udah pada selesai belum pas hari Rabu paginya kalau enggak pas Selasa malamnya gitu. Nah, mereka itu kadang-kadang biasanya pernah nggak jawab juga di grup sama kalau jawab tuh kayak hanya sekedar satu anak doang kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau tuh saya tuh kayak harus ngechat panjang lebar di grup kayak Rek, kalian udah selesai belum? Kalau udah selesai, kirim di grup ini ya, biar aku kumpulin di Drive gitu kan. Nah, pas itu is okay lah, is okay. Saya nggak terlalu mempermasalahkan tentang hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau pas udah memasuki praktek, mereka tuh kayak kasarannya tuh kayak gimana ya? Kalau gimana ya memberitahu? eh kasarannya tuh kayak kalau nggak diingetin kalau nggak diingetin mereka nggak kerja gitu Kak. Jadi eh pas itu saya tuh kayak gimana ya yang ngingetin pas waktu pembuatan makalah PPT hingga praktik itu saya aja gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak saya doang yang harus ngingetin ngingetin yang ini itu gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak ada inisiatif buat minimal kayak tanya gitu ini tugas kita tuh minggu depan tuh apa ya gitu biar biar eh biar kayak gimana ya biar gak terkesan saya doang yang harus ngechat mereka duluan baru mereka ngerti gitu jadi kayak eh itu sih kadang-kadang kayak yang membuat saya tuh kayak suka nangis kayak suka capek gitu kan tugasnya nggak itu doang kan nah terus tuh kayak gimana ya mana mereka kalau di chat tuh kayak slow respon terus kayak eh kadang juga gak bales bahkan di red doang paling dia juga enggak gitu jadi kayak gimana ya eh mau beritahunya kayak model apa lagi yang cocok gitu buat beritahu mereka-mereka ini. Jadi kayak saya bingung sendirinya di situ gitu. Itu sih yang bikin saya capek. Oke. Amat merepotkan kan jika dalam situasi Mbak Ulan. Sebelumnya apakah suara saya Hmm. terdengar Mbak Ulan? Tadi agak putus-putus, agak nge-lag. Oke. Apakah perkataan saya sebelumnya sudah tersampaikan? Sudah, Oke. sudah. Baik, emang amat merepotkan ya jika dalam situasi Mbak Ulan ini. Hmm. Saya ingin bertanya, karena tadi saya mendengar ada tugas praktik begitu ya? Iya, Berarti praktik sebagai konselor dan konseli dalam BK seperti itu. iya bener-bener, bener Mas. Oke. Nah, sebelumnya apakah Mbak Ulan ini pernah menjumpai situasi yang sama ketika semester 1 hingga semester 3 menjumpai situasi dengan kelompok seperti ini? Kalau menjumpai situasi yang sama di semester 1 sampai semester 3-nya sih, alhamdulillah enggak. Karena Hmm. kalau ada tugas praktik itu ya semuanya kayak suportif kayak ini besok kita praktik ya Rek kayak gitu kayak apa itu terus lainnya tuh kayak jawab oke jam berapa gitu terus kayak mereka tuh kayak gampang gitu buat diajak kayak kontribusi gitu kayak mereka tuh kayak ikut bertanggung jawab pas di semester 3
kalau nggak semester berapanya itu. Kalau semester 4 ini kayak gimana ya? eh Kayak susah banget gitu buat ngingetin gitu. Kayak harus dioyak-oyak dulu kayak baru ngerti gitu. Itu sih. Oke. Teman sekelompok di semester kali ini nih, apakah sama dengan teman sekelompok praktek di semester-semester yang lalu? Oh, beda, beda, Oh, beda ya. beda orang. Oh, berarti eh, sebelumnya apakah dari semester 1 hingga semester 4 ini teman Mbak Ulan, teman sekelasnya itu saja? Termasuk dengan, Maksudnya teman kelasnya tetap gitu kah, Kak? iya, termasuk dengan teman kelompok ini. Sebelumnya tadi apa masih terputus-putus tadi? Oke. Apakah sebelumnya teman Mbak Ulan mulai dari semester 1 hingga semester ini, bahkan dari kelompok ini temannya itu sama? eh Beda sih, beda-beda. Beda-beda ya. Mm. Apakah teman ini baru Mbak Ulan jumpai di semester kali ini? Oh, oh, Ralat, mohon maaf. Tadi saya kurang menyimak. Maksudnya, Oh, iya, apa itu kayak teman dari semester 1 sampai semester 4. Cuman kita tuh kayak sekedar ya, cuman teman aja, nggak sampai bestie gitu. berarti istilahnya memang temenan dari semester 1, namun baru menjumpai teman sekelompok baru di semester ini begitu ya. Iya, benar-benar. Oke, baik. Tadi Mbak Ulan eh, mengatakan kalau ketika dalam forum kelompok atau grup WA terkait penugasan makal dan PPT itu Mbak Ulan tidak mempermasalahkan jika mengingatkan begitu. Iya, mm, Namun ketika praktik justru ini menjadi kunci permasalahannya begitu ya. iya. Nah, emang apa yang menjadi permasalahan yang membedakan dengan mengingatkan tentang tugas makal dan PPT dibandingkan mengingatkan tugas praktik ini? Apa yang menjadi permasalahan, Bang? Karena kan pas di apa itu pembuatan makalah sama PPT-nya itu udah beberapa kali juga saya yang ngingetin dan mereka tuh kayak nggak pernah ini tugasnya apa gitu biar aku bantu kerjain gitu. Kayak mereka tuh harus ya seperti yang saya bilang tadi ya harus diarahin dulu gitu baru tahu instruksi pekerjaannya tuh kayak mana gitu. Terus yang praktik ini kan eh kalau praktik itu kan kompleksivitasnya tuh kan tinggi kan. Buat kayak apa itu kayak ini harus konselor itu harus memahami kayak gini-gini kayak gitu. Terus apa itu kayak eh terus yang mempersiapkan diri jadi konselor gitu kan berhubung dosennya itu kan ngambilnya secara acak kan Kak. Hmm. Jadi eh saya reminder di di minggu minggu ininya kayak misal minggu depan praktik saya minggu ininya udah reminder, udah kayak apa itu udah tak suruh mempersiapkan diri gitu biar nggak keteteran gitu. Tapi pas hari hanya itu, pas ditunjuk dosennya, kan dosennya nunjuknya secara acak kan, acak. Nah, terus pas kebetulan saya pas itu udah jadi konselor di offline tatap muka gitu. Nah, yang justru kalau kalau dipikir lagi kan saya tugas jadi konselor udah kelar kan pas itu. Jadi yang gantian yang lain gitu. Nah, yang pas itu saya kan saya tunjuk anggota dari kelompok saya itu. Dia tuh kayak masih ngelak gitu, kayak masih kamu yang jadi konselor ya. Dia jawab gini, eh jangan aku dong, aku belum siap gitu. Kayak terus belum siap jadi konselor gitu. Nah, pas itu kan saya mau nggak mau tuh harus nunjuk ya udah kamu aja yang jadi konselor gitu yang nunjuk yang lain gitu kayak terus ya udah dia jawab oh iya ya udah nanti aku yang jadi konselor aja. Nah, pas itu kan eh seharusnya kalau saya udah reminder misal hari ini saya udah reminder dan minggu depan harus praktik itu kan otomatis harus dipersiapkan diri kan ya. Dan anehnya dia tuh nggak mempersiapkan diri jadi kayak performanya tuh kayak nggak maksimal gitu jadi kayak itu sih yang membuat saya tuh kayak greget gitu padahal aku udah berusaha ngingetin gitu kok nggak malah nggak diperhatikan gitu itu sih. Oke. Eh, Jika kita
tarik garis lurusnya ini seperti ada dua cabang ya. Nah, Mbak Ulan sendiri ketika teman-teman sekelompok itu berkata kurang siap, mengatakan kurang siap untuk ditunjuk sebagai konselor di hari itu, apakah Mbak Ulan sendiri suka rela untuk sebagai perwakilan kelompok? Kalau saya sih sebenarnya sukarela ya Kak. Jadi saya tuh kayak nggak terlalu mempermasalahkan kayak kamu harus jadi konselor hari ini gitu. Sebenarnya juga enggak. Tapi kayak mereka tuh kayak gimana ya? Udah kayak kasarnya tuh kayak udah kelewatan batas banget gitu kayak udah tiap hari aku yang ngingetin masa aku juga ya terus yang jadi konselornya gitu nggak ada gantian gitu terus yang evaluasinya yang apa itu yang biasa yang paling sering naik yang sering evaluasi pas konseling praktek itu kan juga aku terus kan rata yang kebanyakan jadi eh kayak gimana ya kayak nggak kayak nggak rela aja gitu kayak saya tuh kayak nggak mau eh gimana ya saya tuh kayak pas itu kayak berusaha lebih tegas aja gitu. Pokoknya eh, sekarang kamu yang harus jadi konselor gitu. Masa aku aku lagi yang jadi konselor gitu. Jadi aku double pengerjaan dong pas itu saya ke dia gitu. Nah, terus jadi mau nggak mau ya dia jadi konselor gitu. Itu sih Kak. Jika kita sederhanakan, di sini ada dua permasalahan yang sebenarnya tidak tidak berbeda jauh, tapi masih dalam satu garis lurus. Di mana yang pertama itu saya mendengar barusan Mbak Ulan ini greget ketika temannya ini tidak tidak mempersiapkan diri sebagai Iya, konselor, bener. begitu ya. Namun di permasalahan lain, kembali ke yang awal, Mbak Ulan ini eh, seperti apa ya, enggan, bukan enggan ya, seperti sedikit kesal untuk mengingatkan terus-menerus terkait pekerjaan tugas kelompok, gitu. Iya. Nah, Mm-mm. dalam pertemuan kali ini tentu tidak akan kita selesaikan semuanya. Menurut Mbak Ulan sendiri mana nih yang permasalahan terkait sering mengingatkan itu dan merasa Mbak Ulan ini seperti bekerja sendirian atau justru greget ke temannya yang tidak mempersiapkan diri sebagai konselor ini? Eh, yang paling yang paling saya sering alami sih yang karena saya sering mengingatkan itu Kak, yang beberapa kali ngingetin tapi nggak diperhatiin gitu. Kalau masalah praktek konselor mah semuanya pasti juga kebagian gitu. Kebagian saya itu yang paling sering sih yang ngingetin itu sih. Mm. Jadi permasalahan yang Mbak Ulan alami yang dirasa berat itu adalah mengingatkan tapi tidak digubris seperti itu ya. Iya, benar, benar. Oke. Apa respon pikiran Mbak Ulan pertama kali ketika mengingatkan itu namun tidak kunjung ditanggapi oleh teman-teman? eh Respon saya ya, Ya, respon pikiran pertama Mbak Ulan apa? kayak saya tuh pas saya kalau saya udah ngechat di grup gitu kan terus balesannya tuh kayak is okay kalau setengah jam belum dibales gitu tapi kalau udah kelewat beberapa jam kayak misal 3 jam 4 jam gitu saya tuh kayak udah marah banget pas itu kayak terus saya chat lagi di grup kayak kalian ini kalian kalau di chat temennya ini bisa ngejawab nggak gitu. Misal kayak eh, minimal jawab oke kalau enggak iya gitu kayak biar aku tuh kayak ada respon gitu kayak biar kayak apa itu biar bisa menghargai temennya dikit lah gitu kalau udah ngechat panjang lebar di grup gitu terus kalau saya itu udah udah kelewat greget banget saya tuh kayak misal saya tuh chat pribadi ke anaknya gitu kayak nanyain kamu kenapa kayak apakah ada kesulitan buat ngerjainnya gitu. Kalau enggak anaknya sendiri yang ngechat ke saya gitu. Jadi kayak kayak gimana ya? Saya tuh kayak mempunyai kayak asumsi kayak gini. eh Apa jangan-jangan kalau aku ngechat di grup panjang lebar ini mereka malu buat jawab ya? Atau kayak misal kalau mereka jawab tuh kayak kayak gimana ya? Kayak ngerasa canggung gitu kayak ke aku gitu. Itu sih. Ya, eh, jika dalam bentuk pikiran
otomatis yang Mbak Wulan pikirkan dalam bentuk kalimat itu seperti apa secara mudahnya? Yang yang saya ngechat di grup itu kah apa? Ya, ketika mengingatkan namun tidak ditanggapi Oh, itu, Mbak Wulan tuh berpikiran seperti apa selain kalau asumsi tadi itu? oke, kalau pikiran otomatis saya eh yang lewat di otak saya tuh kayak, oh ini anak sengaja nih kayaknya apa itu kayak nge apa itu kayak ngabain chat dari aku gitu. Masa aku chat panjang lebar gini di HP-nya nggak kelihatan gitu. Kalau di arsip pun pasti udah muncul lagi ke apa itu ke layar awal gitu kan kalau WA gitu. Jadi kayak gimana ya? Oh, ini anak pasti sengaja buat mengabaikan chatku gitu. Itu sih, Mas. Mhm. Tapi kalau eh, pikiran yang terlintas tuh anak ini sengaja gitu mengabaikan. Iya. Hmm. Mm-mm. Tapi jika dalam asumsi eh, anak-anak ini mungkin malu kalau jawab di grup seperti itu ya. Iya. Mm-mm. Oke. Apakah dalam situasi yang lain itu situasi seperti Mbak Ulan ngechat terus kemudian tidak ditanggapi, apakah Mbak Ulan juga berpikiran seperti itu? Apakah juga berpikiran kalau anak ini sengaja tidak membalas? Di situasi yang lain ya, Kak. Iya, seperti kelompokkan dari semester 1 hingga semester 3 tentu menjumpai kelompok-kelompok yang berbeda juga kan situasinya. Iya. Nah, ketika dalam menghadapi situasi ini, apakah Mbak Ulan juga berpikiran seperti itu? eh Kalau di situasi lain sih, eh anaknya itu kayak sama-sama kalau anaknya sama-sama bisa diajak kerjasama sih, saya kalau sepanjang semester 1 sampai semester 4, alhamdulillah. Ini sedikit terputus suaranya. Nggak pernah nemuin yang modelan kayak gitu. Pas masih jawab semua lah. Kok yang jawab tuh bahkan kalau kayak gimana ya? Yang jawab tuh bahkan nggak ada gitu. Kalaupun ada yang respon tuh paling nggak cuma satu anak gitu, sekedar oke terus iya gitu. Itu sih. Oke. Maaf, tadi memang saya hanya mendengar sebagian. Yang saya dengar tadi itu tidak semua anak. Apakah begitu ya? Tidak semua anak yang Mbak Ulan temui sebagai teman kelompok, Mbak Ulan pikirkan seperti itu. Apakah begitu? Iya, iya nggak semua. Cuman saya tuh kayak berpikiran negatifnya itu pas ketemu sama anak-anak itu ya kelompok itu gitu kayak, "Oh, ini udah beberapa kali diingetin sama udah beberapa kali di chat panjang lebar kok balasannya tuh kayak masih singkat gitu kayak eh apa itu kayak bahkan nggak bales gitu itu yang membuat saya kesel sih. Oke. Jika saya tanya ulang dengan situasi yang lain juga, apakah Mbak Ulan juga pernah berasumsi bahwa ketika saya tanya di grup, teman-teman ini malu untuk menjawab? Apakah di situasi lain juga Mbak Ulan berasumsi seperti itu? Kalau di situasi lain sih eh saya tuh jujur enggak ya Kak. Jadi kayak pas di situasi lain itu ya berhubung yang saya ucap tadi berhubung anaknya tuh bisa diajak kerjasama dan balesnya chatnya itu cepat. Jadi nggak membuat saya tuh kayak berpikiran kayak aneh-aneh kayak oh ini anaknya kayaknya sengaja nih buat mengabaikan chat dari aku gitu. Nah, terus pas di situasi ini pas semester 4 ini lah kok malah anak-anaknya tuh kayak seenak jidatnya kayak ngabain dari chat dari aku gitu bahkan nggak bales gitu itu sih. Namun dalam situasi kali ini, asumsi inilah yang, tuh, sebentar, internet saya sepertinya agak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya lanjutkan. Namun di situasi ini, yang sering Mbak Ulan rasakan itu adalah pikiran otomatis itu atau asumsi yang anak-anak ini malu. eh yang sering saya alami ya, Mhm. yang sering saya alami sih yang asumsi itu karena anak itu tuh kayak malu gitu buat
chat di grup itu kan grupnya ada beberapa orang kan, nggak personal gitu. Jadi Nah, dia tuh kayak lebih memilih kalau semisal eh, misal agak malu nih buat langsung ngerespon di grup. Jadi mereka tuh kayak CP ke saya gitu. oke. Nah, Berarti asumsi ini yang Mbak Wulan merasakan capek di semester ini ya terkait iya, tugas-tugasnya. iya benar. Oke. Kalau saya ingin tanya, menurut Mbak Wulan tuh bagaimana kelompok yang ideal, bagaimana situasi kelompok yang seharusnya menurut Mbak Wulan? Kalau ideal menurut saya sih yang ke satu tuh ada kontribusi antara satu sama lainnya. Jadi kayak nggak terkesannya tuh kayak ada ketua kelompoknya gitu. Padahal kelompoknya itu buat bersama kan, Kak. Jadi nggak terkesan kayak satu orang ini yang ngingetin gitu. Kan yang lain juga berhak ngingetin juga. Terus yang kedua, eh, ada inisiatif buat nanya tugas ataupun kayak ini materinya yang di apa itu yang kita pelajari di minggu depan dan hari ini tuh apa gitu. Nah, terus yang ketiga mempunyai kayak komitmen yang bagus untuk mengerjakan eh, sesuai dengan materi yang dikerjakan oleh orang itu anu apa itu yang sudah dibagi-bagi gitu. Jadi kayak eh, cepat gitu pengerjaannya gitu. Udah sih itu aja. Oke, itu eh, keyakinan yang bagus ya, yang kelompok yang ideal itu bagus seperti yang Mbak Ulan katakan. Berarti dalam situasi kali ini memang asumsi inilah yang menjadi kunci permasalahan tuh ya. Asumsi yang membuat Mbak Ulan ini merasakan capek dalam perkuliahan begitu ya. Ya benar benar Kak. Baik. Tadi saya sudah sempat mencatat jika reaksi yang Mbak Ulan tunjukkan emosinya adalah seperti menangis, kemudian eh, marah begitu ya. Kemudian dari perilaku Mbak Ulan sempat chat di grup begitu. Halo? Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar sebelumnya kalimat saya? Sebentar sebentar. Baik, bisa saya lanjutkan. Halo, Mbak Ulan? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Namun dari laptop saya, muka Ulan. Oh, Oke, oke oh, sudah. maaf tadi sempat eh, keluar keluar sendiri internet tidak stabil. Iya, nggak apa-apa. Memang ini adalah kendala ketika kita bertemu secara daring. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Mbak Ulan. Iya, Oke. Tadi saya juga sempat mencatat jika Mbak Ulan ini terkait asumsi ini, itu Mbak Ulan menunjukkan reaksi seperti nangis, kemudian marah, seperti itu ya. iya, Kemudian benar. perilaku yang Mbak Ulan tunjukkan adalah chat di grup dengan apa, ketikan yang tegas dan lantang, Mm-mm. seperti itu. Iya, benar. Jika hal ini bertemu, jika teman-teman kelompok ini bertemu dalam keadaan di kelas, apakah Mbak Ulan juga menunjukkan reaksi yang sama terkait emosi dan perilakunya? Eh, Kalau bertemu secara langsung di kelas ya Kak, saya tuh kayak lebih ke ya udah biasa aja gitu. Kayak Hmm. gimana ya? Ya udah kita nyelesain permasalahan di grup ya, di grup aja, nggak usah dibawa ke real life gitu. Jadi kayak saya tuh
nggak terlalu memusingkan buat kayak ya udah kalau ada masalah kesalahpahaman tuh cukup kita aja yang mengetahui, jangan sampai orang lain gitu juga mengetahui gitu kan, karena itu kan masalah di kelompok aja gitu, karena eh, nggak etis kalau diketahui sama anak-anak lain yang teman-teman kita yang kelompok lain gitu. Jadi saya cukup ya berinteraksi kayak layaknya nggak ada nggak ada masalah, terus kayak normal-normal aja semua gitu gitu sih. Hmm. Oke. Dengan apa tuh perilaku seperti itu berarti tidak ada masalah ya jika dalam situasi real life ya. Berarti hanya dalam situasi kelompok yang secara tidak langsung tidak bertemu begitu ya terkait membahas tugas seperti itu ya. Iya benar. Oke. Baik Mbak Ulan, dalam konseling ini apa harapan yang ingin Mbak Ulan capai? Apa tujuan yang Mbak ingin Mbak Ulan capai? Eh, Harapan yang saya mau sih, saya itu kayak mau mereka-mereka ini kayak kayak ya juga saling apa itu ngingetin kalau semisal aku kelupaan kelupaan tugasnya tuh apa tuh di minggu depan atau hari ini gitu. Terus eh, saya tuh kayak berkeinginan kayak mereka seenggaknya kalau nggak jawab di grup, seenggaknya tuh kayak memberi reaksi kayak kayak jempol kayak gini ataupun apa gitu. Terus eh, setidaknya kalau temennya chat panjang lebar itu dibales gitu. Jadi kayak nggak ngangkrak gitu di apa itu, nggak ngangkrak aja gitu kayak ya masa aku udah chat panjang lebar gitu nggak dibales gitu. Oke. Hmm, Nah, itu adalah tujuan yang ingin Mbak Ulan capai ya. iya. Hmm. Baik, sejauh dari pembicaraan kita tadi dapat saya sederhanakan, permasalahan Mbak Ulan ini adalah terkait dengan teman sekelompok yang sering mengabaikan eh, chat dari Mbak Ulan begitu ya, yang sering tidak digubris. Dan Mbak Ulan berasumsi bahwa mereka ini seperti malu untuk bereaksi dalam grup begitu ya. Dan Mbak Iya. Ulan, dan Mbak Ulan ingin berharap jika mereka ini setidaknya seenggaknya itu bisa Hmm. memberikan reaksi emoji atau reaksi Mm-mm. lain begitu ya. Iya, Baik, benar. Hmm. eh, karena konseling dalam pertemuan kali ini sudah akan mencapai batas waktunya, eh, Mbak Ulan, apakah ada yang terlewat dari percakapan kita tadi? Cukup, cukup sih, Kak. Oke, baik. Hmm. Baik, terima kasih Mbak Ulan atas ketersediaannya untuk berbagi cerita dengan saya. Terima kasih juga karena mau untuk mengikuti konseling ini meskipun secara daring. Nah, gitu. Mohon maaf memang dalam pertemuan kali ini kita tidak bisa selesaikan secara sepenuhnya. Kita bisa melanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak Ulan bersedia? Bersedia. Baik, baik saya akhiri Mbak Ulan sesi konseling kali ini. Terima kasih dan Mbak Ulan bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah recordingnya. Ngerekamnya udah.